Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Di episode kali ini saya akan membahas kinerja dari 4 bank besar yang naik pesat di Indonesia, di mana 4 bank tersebut merupakan penyusun dari indeks IDX 30. Kemudian saya juga akan menceritakan kenaikan dari dana pensiun saya sepanjang 1 bulan terakhir ini, dan yang terakhir ada beberapa pertanyaan yang menarik, misalnya apakah reksadana saham di IDX 30 masih cukup worth it untuk dibeli pada tahun ini. Langsung saja kita mulai di segmen yang pertama ya. Isu pertama yang akan saya angkat adalah laba bersih dari The Big Four Bank itu naik double digit, capai all time high. Ini saya ambil dari Stockbit Snips. Bank BRI akhirnya merilis laporan keuangan full year-nya pada Rabu 8 Februari yang lalu, menyusul 3 bank besar lainnya yang sudah mengumumkan kinerjanya dalam beberapa pekan terakhir. The Big Four Bank di Indonesia yang terdiri dari BCA, BRI, Mandiri, dan BNI mencetak laba bersih tahunan tertinggi sepanjang sejarahnya pada tahun 2022. Keempat bank tersebut membukukan kenaikan laba bersih double digit yang didorong oleh penurunan beban provisi yang juga turun double digit. Kita akan coba cek ya laba bersihnya ya. Untuk BNI itu ada di 18,3 triliun rupiah, naik 68% dari tahun lalu. BRI itu di 51,2 triliun rupiah, naik 64,7%. Mandiri itu di 41,2 triliun rupiah atau naik 46,9% dari tahun lalu, dan BCA itu di 40,7 triliun rupiah atau naik 29,6% dari tahun lalu. Pada tahun 2023 ini, The Big Four Bank itu juga diprediksi akan mencapai kenaikan laba. BNI itu diprediksi akan naik 18% dari tahun 2022, Mandiri dan BCA diprediksi akan naik 11% dari tahun 2022, serta BRI itu diprediksi akan naik sebesar 9% dari tahun 2022. Nah, kalau seandainya Sobat Investor amati, keempat bank ini itu penyusun 46% dari porsi IDX 30, di mana BCA itu bobotnya 15,54%, BRI itu 15,52%, Mandiri di 11,07%, dan BNI di 4,07%. Nah, selama setahun terakhir IDX 30 itu sudah turun 14% dari titik tertingginya. Kalau menurut saya ini adalah kesempatan untuk bisa membeli reksadana indeks pada saat lagi murah-murahnya. Jadi bagi Sobat Investor yang masih ragu-ragu dan tidak mau untuk dollar cost averaging karena takut investasinya turun, justru inilah saat bagi Sobat Investor untuk tetap rutin untuk menambah investasinya di reksadana indeks. Nah, isu kedua yang saya angkat adalah ekonomi RI tumbuh plus 5,31% pada 2022. Ini tertinggi sejak tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi 2022 pun kembali mencapai level 5% seperti pra-pandemi. Setelah sebelumnya kontraksi minus 2,07% pada 2020 dan hanya tumbuh plus 3,7% pada 2021. Tapi perlambatan pertumbuhan ekonomi global masih diproyeksikan berlanjut pada tahun ini, dengan inflasi diperkirakan masih tinggi walaupun sudah mulai melandai. Setelah mendengar berita-berita ini, saya jadi teringat ya dengan isu 2023 gelap dan isu resesi yang sempat viral di 2022 yang lalu. Jangan sampai Sobat Investor fokus ke hal yang negatif dan jadi takut berlebihan, pada akhirnya melewatkan kesempatan untuk bisa tetap rutin berinvestasi. Yang harus kita sadari adalah tetap in the long term, market itu always goes up. Isu ketiga, Bank Indonesia tahan kenaikan suku bunga. Bank Indonesia memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan BI atau BI rate dalam rapat Dewan Gubernur pada Kamis 16 Februari ini ya, sesuai dengan ekspektasi dari pasar. Dengan keputusan ini, BI rate itu berada di level 5,75%. Ini merupakan pertama kalinya BI menghentikan kenaikan suku bunga setelah naik 6 bulan berturut-turut ya. Nah, keputusan dari Bank Indonesia ini untuk menyetop kenaikan suku bunga itu didorong oleh mulai terkendalinya laju dari inflasi, di mana inflasi tahunan Indonesia itu turun ke level 5,28% pada Januari 2023. Sekaligus ini menandai tingkat inflasi tahunan terendah di Indonesia sejak Agustus 2022. Kalau menurut saya berita ini cukup bagus ya untuk perekonomian di Indonesia. Bila suku bunga tidak bertambah tinggi dan bahkan suatu saat akan turun, maka perekonomian bisa mulai melaju lebih kencang. Dan ujung-ujungnya perusahaan bisa mencetak laba semakin banyak lagi dan harga saham serta indeks akan ikut naik juga. Oke, itu tadi adalah perkembangan isu investasi yang ada selama beberapa minggu terakhir. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu update dari dana pensiun saya di Bibit yang mungkin Sobat Investor sudah tunggu-tunggu. Oke, ini adalah tampilan dari dana pensiun saya, di mana ini saya taruh di aplikasi Bibit dengan nilai portfolio saya sebesar 927 juta rupiah. Keuntungannya dari 927 juta itu sebesar 136 juta rupiah atau imbal hasilnya setara dengan plus 17,33%. Kita akan coba lihat perkembangan portfolio saya ya. Kita coba lihat performa portfolio saya, dan kalau kita lihat dalam satu hari ini itu turun sebesar 3,9 juta atau minus 0,5%, karena memang pada hari Kamis ini terjadi penurunan di pasar saham.
Sedangkan kalau seandainya kita lihat di 1 bulan terakhir, ternyata investasi saya itu naik sebesar plus 4,03% atau ada kenaikan sebesar 31,86 juta rupiah. Bagaimana dengan 3 bulan terakhir? Kalau kita lihat di 3 bulan terakhir, investasi saya turun 44,4 juta atau turun sebesar minus 5,62% dalam 3 bulan terakhir. Ini selaras ya dengan penurunan dari indeks seperti IHSG ataupun IDX 30, di mana portfolio dari dana pensiun saya ini lebih dari 90% saya taruh di reksadana indeks. Nah, kalau dari awal tahun itu ternyata pada akhirnya itu sudah terjadi kenaikan sebesar plus 1,73% atau naik sebesar 13 juta rupiah. Sepanjang setahun terakhir portfolio investasi saya turun sebesar 3,41% atau turun sebesar 26,928 juta rupiah. Dan kalau kita lihat dari awal saya berinvestasi, total kenaikannya itu adalah plus 17,33%. Dimana saya pertama kali berinvestasi itu dari nominal Rp200.000, pelan-pelan saya investasikan, baik terjadi penurunan maupun tidak, saya tetap rutin untuk melakukan penambahan hingga modal saya terkumpul dan juga ada keuntungan akibat saya membeli reksadana di tahun-tahun sebelumnya di harga yang rendah daripada harga pada saat ini. Oke, bagaimana dengan komposisi dari portfolio saya? Kita akan coba lihat. Nah, ini adalah portfolio dari dana pensiun saya, di mana ada 3 yang ada di sini. Yang satu adalah pasar uang, kecil sekali nominalnya yaitu 220.000, alokasinya bisa dikatakan sudah 0%. Ada juga di reksadana obligasi di mana alokasinya itu 5% dan di saham itu alokasinya itu 95%. Kita coba lihat ya, mulai dari pasar uang terlebih dahulu. Ini pasar uang adalah saya dapatkan dari kode referral dari sobat investor yang memakai kode referral Dodi Bicara Investasi. Jadi bagi sobat investor yang masih belum pernah berinvestasi reksadana dan mau untuk memulai investasi reksadana, juga boleh memakai kode referral saya. Nah, bagaimana dengan di reksadana obligasi? Reksadana obligasi saya itu terdiri dari 2 ya. Yang pertama adalah Sukor Investable Fund dengan nominal sekitar 15 juta rupiah. Saat ini sudah ada kenaikan ya, plus 0,76%. Dan yang kedua adalah Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Ini adalah reksadana yang baru saya beli pada tahun ini ya. Kinerja dari Sukor Invest Syariah Sukuk Fund itu melampaui dari saudaranya yaitu Sukor Investable Fund. Untuk itulah pembelian berikutnya di reksadana obligasi saya taruh di Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Nah, untuk di reksadana saham, kalau sobat investor lihat saya punya 3 buah reksadana. Yang pertama adalah BNI AM Index IDX 30 dengan nominal sekitar 405 juta rupiah. Dengan modal investasi 321 juta rupiah, artinya sudah untung sebesar 83 juta rupiah atau plus 26,1%. Kenapa di tengah terjadi penurunan indeks IDX 30 saya masih tetap positif? Karena saya membeli BNI AM Index IDX 30 ini pada tahun 2020-an ya, dimana pada saat itu indeks kita itu turun, bahkan IHSG itu turun ke 3.900 ya. Saya membeli cukup banyak, justru turunnya jauh lebih parah daripada saat ini, tetapi saya memberanikan untuk investasi lebih banyak. Sehingga ketika terjadi penurunan pada awal 2023 ini, saya cukup percaya diri karena sudah punya pengalaman sebelumnya dan saya memiliki mental yang kuat untuk bisa menahan yang namanya merah. Nah, berikutnya adalah BNI Paribas Srikati. Ini adalah reksadana yang baru saya beli. Ini merupakan wujud dari diversifikasi karena reksadana IDX 30 baik di BNI AM maupun di Avrish IDX 30 itu ada saham teknologinya ya, yaitu Arto, Goto, dan Buka. Sehingga indeks IDX 30 kalau dilihat dibandingkan dengan Srikati itu pertumbuhannya jauh lebih rendah. Karena indeks Srikati itu murni tidak ada saham teknologi. Saham-saham teknologi inilah seperti Arto yang turun sampai puluhan persen, Goto juga yang turun sampai puluhan persen. Ini yang pada akhirnya membuat kinerja dari IDX 30 itu kalah atau tertinggal daripada di indeks Srikati. Dan saya putuskan untuk diversifikasi. Tapi saya tetap tidak membuang indeks IDX 30 karena masih punya harapan kalau suatu saat nanti saham teknologi akan kembali atau setidaknya bisa lebih naik daripada beberapa bulan terakhir ini. Berikutnya adalah Avrish IDX 30, di mana ini adalah reksadana yang saya mulai beli sepanjang 1-2 tahun terakhir ya, karena ternyata performanya sedikit lebih unggul dibandingkan BNI AM Index IDX 30. Total nilai investasi saya adalah 423 juta, di mana keuntungannya itu lebih kecil, yaitu plus 13,69%. Kenapa kalau lebih kecil? Karena top up terakhir saya itu nilai rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan dengan NAB pada tahun 2020, sehingga nilai dari average saya itu semakin membesar.
tahun 2020 kemarin porsi dari obligasi saya itu masih sekitar 20% dan reksadana saham saya itu sekitar 80%. Tapi semenjak tahun ini ketika terjadi penurunan besar-besaran di bulan Januari kemarin, saya mulai memangkas reksadana obligasi saya untuk saya belikan reksadana saham, sehingga sobat investor melihat komposisinya sedikit berbeda di sini, 5% dan 95%. Ketika memang pada akhirnya reksadana indeks turun lebih dalam lagi, saya tidak akan ragu-ragu untuk menjual reksadana obligasi saya untuk saya tambahkan di reksadana saham. Oke, kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat investor sekalian. Pertanyaan pertama dari Bro Station. Bang, buat reksadana saham BNI IDX30 apakah masih worth it di tahun ini? Untuk reksadana indeks IDX30 kalau menurut saya masih tetap worth it ya, karena seperti yang tadi saya jelaskan di depan, isi dari IDX30 itu termasuk di dalamnya adalah bank, di mana keempat bank kita pada tahun 2022 kemarin mencatatkan pertumbuhan laba yang cukup besar, dan pada tahun ini juga diprediksi akan mengalami pertumbuhan laba. Jadi ketika perusahaan semakin bertumbuh, maka harga sahamnya secara jangka panjang akan ikut naik, harga sahamnya naik, maka indeksnya akan naik. Tapi permasalahannya adalah kita tidak tahu kapan naiknya. Jadi kalau sobat investor hanya punya waktu sekitar 1-2 tahun, maka saya tidak sarankan ya untuk bisa membeli reksadana indeks di tahun ini. Cukup taruhlah di reksadana obligasi. Tapi apabila sobat investor punya mindset yang cukup panjang ya, lebih dari 5 tahun misalnya, maka beli di harga saat ini di mana turun lebih dari 15% dari titik tertingginya, itu menurut saya adalah keputusan yang cukup baik. Pertanyaan dari Arif Ramdhani. Tanya Pak, apakah Pak Dodi pakai dana di luar reksadana dulu untuk mengejar harga reksadana saham pas turun? Soalnya biasanya saya mengejar harga IDX30 pas turun dengan jual SSF, jarang kekejar Pak, harganya udah naik aja dan udah terlanjur jual. Tipsnya dong Pak. Ya benar, saya pakai dana cadangan supaya bisa dapat di hari yang sama. Jadi saya pribadi punya yang namanya dana darurat, di mana dana darurat saya itu kurang lebih sekitar 6 bulan dari biaya hidup saya taruh di tabungan di bank digital. Ketika saya mau menukarkan reksadana saya, yaitu reksadana SSF, maka saya ambil sebagian dari dana darurat. Jadi kalau menurut saya boleh saja dipakai dana darurat ini, karena nanti setelah 3 hari dana daruratnya akan terisi ulang dari reksadana yang sudah cair tadi. Pertanyaan dari Adani HS. Apakah bagus membeli atau menggunakan saham yang berbeda-beda seperti IDX30 dan juga Srikati secara bersamaan? Ini adalah cara yang saya pakai di tahun ini ya, karena memang saya coba diversifikasi. Dari IDX30 sendiri ada beberapa keputusan-keputusan dari penerbit yang menurut saya adalah tanda tanya. Misalnya memasukkan saham Arto, Buka, dan Goto, dan itu dimasukkan pada saat market cap-nya sedang tinggi-tingginya ya. Mungkin kalau Arto dimasukkan pada saat di harga 8.000 dan sekarang bisa dilihat harganya turun sampai ke bawah 3.000. Sedangkan Goto itu dimasukkan di 370-an kalau tidak salah, dan saat ini sudah turun sampai ke 100-an. Sehingga saya memutuskan ketika terjadi penurunan, saya beli keduanya, indeks yang non-teknologi dan indeks yang ada teknologinya. Oke, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bagi sobat investor yang mau untuk pertanyaan dijawab, boleh tuliskan juga di kolom komentar. Saya akan bahas di podcast selanjutnya. Jangan lupa saya juga punya sosial media lain, ada Instagram, ada TikTok, ada juga Shorts, di mana saya sudah aktif untuk memposting setiap hari. Sobat investor juga jangan sampai ketinggalan konten-konten pendek saya yang lainnya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye.